Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswi-mahasiswi Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Litka Tiadora Ria dan rekan saya Elma Saragi dan Naca Prangin-Nangin. Nah, di sini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang sangat menarik, yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Ini merupakan salah satu topik dalam mata kuliah perilaku organisasi yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, Ibu Dr. Elizabeth Siahaan, SE, MEC. Mari kita bahas satu persatu mengenai submateri yang ada pada materi tersebut. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa submateri dari topik kebijakan dan praktik sumber daya manusia, yaitu praktik pelaksanaan perekrutan, praktik pelaksanaan pemilihan, program pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah peran kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Yuk kita bahas satu persatu mengenai submateri tersebut. Yang pertama itu adalah praktik pelaksanaan perekrutan. Yang pertama itu adalah definisi perekrutan. Perekrutan adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang layak untuk mengisi lowongan dalam organisasi. Perekrutan ini merupakan proses di mana perusahaan mencari dan menarik orang-orang untuk mau melamar ke dalam perusahaan tersebut. Praktik pelaksanaan pemilihan terdiri dari 3 tahap seleksi, yaitu yang pertama adalah pemilihan awal, yang kedua seleksi substantif, dan yang ketiga adalah seleksi kontinu. Nah, sebelum kita mengetahui 3 tahap seleksi tersebut, mari kita ketahui terlebih dahulu bagaimana bekerjanya proses pemilihan. Ini merupakan adalah model dari proses seleksi dalam suatu organisasi. Yang pertama itu merupakan para pelamar melamar pekerjaan. Maka akan dilakukan seleksi awal. Tujuan dari seleksi awal ini untuk pemangkasan kasar, pendahuluan untuk memutuskan apakah seorang pelamar dapat memenuhi kualifikasi dasar untuk suatu pekerjaan. Contoh seleksi awal itu merupakan formulir lamaran pekerjaan, pemeriksaan terhadap latar belakang. Jika para pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi dasar, maka pelamar tersebut akan ditolak. Namun, jika pelamar memenuhi kualifikasi ini, maka akan lanjut ke tahap substantif. Tujuan dari seleksi substantif ini adalah menentukan para pelamar yang sangat berkualifikasi di antara yang memenuhi kualifikasi dasar. Contohnya itu adalah tes secara tertulis, tes kinerja, dan wawancara. Jika para pelamar yang memenuhi kualifikasi dasar tetapi kurang berkualifikasi dibandingkan yang lainnya, maka akan ditolak. Namun, jika pelamar di antara yang memiliki kualifikasi terbaik akan masuk pada tahap yang selanjutnya adalah seleksi kontingen. Tujuan dari seleksi kontingen untuk melakukan pemeriksaan final sebelum membuat penawaran kepada para pelamar. Contohnya itu adalah tes narkoba ataupun tes medical check-up. Jika para pelamar yang memiliki kualifikasi yang terbaik tetapi gagal dalam seleksi kontingen atau tes narkoba menunjukkan hasilnya positif, pemeriksaan terhadap latar belakang yang kurang menyenangkan, maka akan ditolak. Namun, jika pelamar lulus, maka pelamar akan menerima tawaran pekerjaan dalam suatu perusahaan itu tersendiri. Mari kita bahas satu persatu mengenai 3 tahap seleksi dalam praktik pelaksanaan pemilihan. Yang pertama adalah pemilihan awal, di mana pemilihan awal merupakan pemeriksaan formulir
dan pemeriksaan terhadap latar belakang. Pemeriksaan terhadap latar belakang bisa melalui berkas ataupun dokumen-dokumen yang pelamar lampirkan ketika seorang pelamar melakukan pelamaran suatu pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Nah, jika seorang pelamar lolos pada tahap ini, pelamar tersebut akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu adalah seleksi substantif. Tes substantif terdiri dari beberapa tes, yaitu adalah tes tertulis, tes simulasi kerja, dan tes wawancara. Metode seleksi substantif yang sangat bermanfaat adalah tes tertulis. Hal tersebut dikarenakan akan dites yaitu mengenai tes kemampuan intelektual. Tes kecerdasan juga telah terbukti merupakan alat prediksi yang baik pada umumnya untuk pekerjaan yang meliputi tugas yang rumit secara kognitif. Banyak juga para ahli yang mengatakan bahwa tes kecerdasan merupakan ukuran seleksi tunggal yang terbaik pada seluruh pekerjaan dan bahwa mereka sedikitnya dianggap valid di Uni Eropa, demikian juga di Amerika Serikat. Tahap seleksi yang terakhir adalah tahap seleksi kontingen. Seleksi kontingen bisa dilakukan dengan tes narkoba ataupun medical check-up. Tes narkoba dilakukan karena biayanya yang sangat mahal jika melakukan penyalahgunaan narkoba, bukan hanya dalam ruang lingkup keuangan saja, melainkan juga dalam ruang lingkup keselamatan orang dalam sekitar perusahaan. Metode seleksi pemilihan awal pada perekrutan CPNS. Pada metode tersebut, para pelamar diminta untuk mengisi biodata dan mengupload beberapa dokumen yang telah ditetapkan pada portal tersebut. Seleksi pemilihan awal ini merupakan seleksi administrasi pada CPNS. Pada tahap ini, melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang telah diupload oleh si pelamar. Pada tahap ini ialah untuk melihat latar belakang si pelamar. Latar belakang para pelamar dapat kita lihat melalui dokumen pendukung yang telah diupload pada portal tersebut. Contohnya yaitu seperti sertifikat-sertifikat pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman. Sertifikat ini merupakan bukti-bukti yang telah didokumentasikan. Pada tahap ini juga, beberapa pelamar yang gagal. Contoh metode seleksi awal, yaitu contoh pada metode seleksi awal perekrutan CPNS. Pada portal yang telah disediakan, para pelamar diminta untuk mengisi biodata dan diminta untuk mengupload beberapa berkas-berkas atau dokumen-dokumen. Seleksi pemilihan awal ini merupakan seleksi administrasi pada CPNS. Pada tahap ini, melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang telah diupload oleh pelamar. Pada tahap ini, dapat untuk dilakukan melihat latar belakang si pelamar. Latar belakang si pelamar dilihat melalui dokumen pendukung, yaitu bukti-bukti yang telah didokumentasikan seperti sertifikat-sertifikat pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman. Pada tahap ini juga, ada beberapa pelamar yang gagal. Hal tersebut dikarenakan oleh dokumen yang diminta tidak sesuai dengan dokumen yang diupload oleh pelamar. Contohnya, masalah legalisir ijazah. Jelas diumumkan bahwa ijazah yang diminta adalah legalisir oleh dekan. Namun, ada sebagian pelamar mengupload adalah ijazah yang dilegalisir oleh ketua jurusan. Jika pada proses pelaksanaan pemilihan awal, para pelamar dinyatakan lulus, maka pelamar kemudian akan diberi jadwal untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Tes ini menggunakan teknologi GAT sebagai alat bantunya. Jadi, peserta bisa mengerjakan soal ujian melalui komputer yang telah disediakan di setiap lokasi tes. Ada 3 jenis tes yang perlu dikerjakan, antara lain adalah tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi atau TKP.
pelamar harus memenuhi passing grade dalam tes ini untuk bisa ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya masih ada lagi seleksi kompetensi bidang atau SKB. Lolos atau tidaknya seseorang ke tahap ini akan diurut berdasarkan peringkat nilai SKD. Maksimal peserta yang bisa mengikuti SKB pun sebanyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi dari setiap jabatan. SKB di instansi pusat dapat berupa tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik, psikotes, tes kesehatan jiwa, atau wawancara dengan catatan paling sedikit 2 bentuk tes. Setelah mengikuti seluruh rangkaian tes, pelamar akan menerima pengumuman kelulusan. Pelamar CPNS yang lolos akan melakukan pemberkasan. Contoh lain adalah seleksi pemilihan awal pada Bank BRI. Yang pertama itu adalah seleksi pemilihan awalnya merupakan seleksi administrasi. Di tahap ini, tidak semua berkas lamaran yang masuk ke BRI akan dipanggil untuk tes, tapi diseleksi terlebih dahulu. Jika memenuhi kriteria, bisa masuk ke tahap selanjutnya. Seleksi ini biasanya meliputi kelengkapan berkas, kriteria akademis, seperti IPK lalu prestasi. Seleksi administrasi harus melampirkan persyaratan yang telah dilampirkan oleh pihak Bank BRI. Selanjutnya, jika pada tahap administrasi atau pada tahap awal para peserta dinyatakan lolos, maka para peserta akan masuk pada tahap seleksi selanjutnya, itu adalah seleksi substantif. Tahap ini hanya untuk yang lolos pada tahap seleksi administrasi, seperti halnya biodata diri, dengan menanyakan beberapa hal tentang riwayat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Ada lagi di tahap ini, inti dari tes pendahuluan yaitu adalah wawancara tahap awal, yaitu pengukuran tinggi badan, di mana pada Bank BRI tinggi yang dibutuhkan adalah bagi kaum wanita minimal 150 cm, sedangkan untuk pria minimal 155 cm atau 160 cm. Seleksi substantif yang kedua pada Bank BRI adalah psikotes. Psikotes didominasi dengan logika, penalaran, dan draw test. Pada psikotes ini bukan soal pengetahuan atau kemampuan aritmatika. Jika para pelamar dinyatakan lulus, lanjut ke psikotes tahap akhir yang terdiri dari army test yang sejenis perintah. Selain itu ada juga tes kolom koran. Seleksi substantif yang selanjutnya adalah wawancara akhir. Kalau lolos di tahap ini, 80% dipastikan para peserta lolos, karena ini merupakan tahap penentuan hampir akhir. Sebelum tes kesehatan, yang langsung diinterview oleh pihak HRD dari Bank BRI. Selanjutnya, jika para peserta dinyatakan lulus pada seleksi substantif, maka para peserta akan selanjutnya mengikuti seleksi kontingensi. Contohnya itu pada Bank BRI adalah medical check-up. Disinilah tahap terakhir untuk penerimaan karyawan baru. Cek kesehatan yang paling terpenting meliputi tes buta warna, tes memiliki penyakit kronis yang dapat menghambat pekerjaan, dan tidak terlibat narkoba, yaitu adalah tes narkoba. Dalam metode seleksi Bank BRI, diketahui bahwa direksi dan pihak HRD merupakan pihak yang terlibat dalam seleksi yang bertugas memutuskan apakah pegawai tersebut layak untuk diterima berdasarkan dari hasil laporan tes yang diberikan. Selain pihak direksi dan pihak HRD, pihak SDM berperan untuk mengawasi jalannya rekrutmen hingga seleksi dengan melibatkan pihak ketiga yaitu tenaga ahli untuk menilai beberapa tes yang diberikan kepada pelamar. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada submateri berikutnya, yaitu program pelatihan dan pengembangan. Pertama, harus kita pahami terlebih dahulu apa itu pelatihan dan pengembangan.
Pelatihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan keterampilan karyawan tersebut. Nah, ada beberapa jenis tipe pelatihan. Pertama, pelatihan keterampilan dasar. Kedua, pelatihan keterampilan teknis. Ketiga, pelatihan keterampilan interpersonal. Keempat, pelatihan memecahkan masalah. Kelima, pelatihan etika. Dan yang keenam adalah pelatihan kesopanan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pelatihan keterampilan dasar. Pelatihan keterampilan dasar adalah pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk mengasah kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Kemampuan dasar ini adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Misalnya saja dengan melaksanakan pelatihan membaca grafik ataupun pelatihan menulis karya tulis. Nah, yang kedua adalah pelatihan keterampilan teknis. Adalah pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk melatih kemampuan karyawan tersebut untuk hal-hal teknis dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga adalah pelatihan interpersonal, di mana pelatihan interpersonal ini adalah pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk mengasah kemampuan untuk berbicara dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan berkomunikasi dengan baik kepada setiap customer ataupun rekan kerjanya. Yang keempat adalah pelatihan memecahkan masalah, di mana pelatihan ini merupakan pelatihan yang mendalami metode ataupun cara-cara memecahkan masalah yang sering dihadapi dalam pekerjaannya. Dan yang kelima adalah pelatihan etika, di mana pelatihan ini bertujuan agar yang dilatih ataupun karyawan yang mendapat pelatihan ini mampu beretika dengan tinggi dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir ataupun yang keenam yaitu pelatihan kesopanan, di mana pelatihan kesopanan ini sangat besar dampaknya, di mana setiap yang menjalani pelatihan kesopanan ini diharapkan dalam melakukan bekerja, karyawan tersebut harus tetap menjadi berperilaku sopan. Nah, itu dia tipe-tipe daripada pelatihan. Sekarang kita lanjut kepada metode pelatihan. Ada dua macam metode pelatihan. Yang pertama yaitu formal, yang kedua adalah informal. Nah, apa beda kedua metode ini? Metode formal biasanya direncanakan sebelum hari H pelatihan dan pastinya formatnya terstruktur dengan rapi. Sedangkan metode informal formatnya tidak terstruktur dan tidak direncanakan sebelum hari H pelaksanaan pelatihan tersebut. Dan pastinya pasti lebih nyaman dan mudah menyesuaikan dengan situasi kerja di perusahaannya tersebut. Nah, berdasarkan tempat pelaksanaan pelatihan, pelatihan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelatihan di tempat kerja, misalnya saja dengan rotasi pekerjaan. Yang kedua adalah dengan pelatihan di lapangan, misalnya dengan mengikuti seminar-seminar publik, seperti yang saat ini yang banyak kita lakukan di masa-masa pandemi COVID-19 yang menuntut kita banyak stay at home. Maka salah satu solusi agar karyawan ataupun kita tetap bisa mendapatkan pelatihan ataupun pengembangan diri kita, tentunya kita bisa mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan online, seperti misalnya e-training, e-learning, dan lain sebagainya. Dan ini banyak sekarang diterapkan pada pelayanan-pelayanan publik, misalnya saja Dinas Dukcapil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Maka terlebih dahulu pegawainya bahkan masyarakatnya sendiri diberikan pelatihan online dengan melayani kebutuhan administrasi kependudukannya. Nah, itu dia pembahasan tentang program pelatihan dan pengembangan. Sekarang kita lanjut kepada evaluasi kinerja. Ada 3 perilaku yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama adalah kinerja tugas. Apa itu kinerja tugas? Pertama adalah kinerja tugas itu adalah karyawan melakukan kewajiban ataupun tanggung jawabnya yang memberikan kontribusi pada tugas-tugas administratifnya. Yang kedua adalah kewargaan. Kewargaan adalah tindakan yang membentuk lingkungan psikologis pada organisasi ataupun perusahaan. Misalnya dengan membantu teman, mendukung tujuan organisasi, hormat kepada rekan kerja. Dan yang terakhir adalah kontraproduktivitas. Apa itu kontraproduktivitas? Kontraproduktivitas ini adalah tindakan yang merusak organisasi, misalnya dengan pencurian, merusak properti perusahaan,
agresif terhadap rekan kerja, dan lain sebagainya. Nah, itu dia kita sudah membahas apa itu 3 perilaku evaluasi kinerja. Nah, kita sudah membahas itu. Kira-kira apa pentingnya dilakukan evaluasi kinerja ini? Yang pertama, ada 3 sebenarnya tujuan yang dilakukan untuk evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu promosi jabatan, kedua pemindahan tugas, ketiga pemecatan, di mana nantinya evaluasi kinerja ini dilakukan oleh manajer ataupun supervisor pada perusahaan tersebut. Maka dengan dilakukannya evaluasi kinerja ini akan membantu manajer ataupun supervisor tersebut untuk mengambil keputusan apakah karyawan yang dievaluasi ini sudah layak dipromosikan jabatannya atau sudah layak jadi jabatannya yang harus dipindahkan ke divisi lain. Bahkan evaluasi kinerja juga sangat membantu untuk pengambilan keputusan karyawan apakah dia masih layak dipertahankan atau sudah waktunya untuk dipecat karena kinerja yang sangat buruk. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya apa yang dievaluasi pada evaluasi kinerja ini. Ada 3 hal yang dievaluasi pada evaluasi kinerja. Pertama, hasil tugas individunya, yaitu besar kecilnya kinerja yang dilakukan karyawan terhadap sasaran yang harus dicapainya. Yang kedua adalah perilakunya, bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja, apakah perilakunya inovatif, spontan membantu teman, ataupun bekerja sama. Dan yang ketiga adalah sikapnya, yaitu bagaimana sikap karyawan merespon dalam pekerjaannya, apakah responnya positif atau negatif. Itulah 3 hal yang dievaluasi pada evaluasi kinerja. Ketiga hal inilah yang harus secara rutin dievaluasi oleh perusahaan kepada karyawannya untuk mendapatkan SDM yang handal pada perusahaannya. Baik, sekarang kita lanjut kepada metode evaluasi kinerja. Jika kita tadi sudah membahas apa itu evaluasi kinerja, apa tujuannya, siapa yang melakukan. Nah, sekarang kita harus tahu juga bagaimana metode dan dalam melaksanakan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pada perusahaan dapat dilakukan dengan 4 metode. Yang pertama adalah metode esai tertulis. Metode esai tertulis ini yaitu misalnya menilai menulis uraian tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi daripada bawahannya ataupun yang dinilainya. Metode yang kedua adalah metode insiden yang sangat penting, yaitu memusatkan perhatian kepada perilaku kritis ataupun insiden kritis, baik perilaku insiden yang positif maupun insiden yang negatif. Yang ketiga adalah metode selanjutnya yaitu metode skala penilaian, yaitu menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Misalnya dengan menggunakan skala memuaskan hingga tidak memuaskan ataupun menggunakan skala sangat baik hingga sangat buruk. Dan yang metode yang keempat adalah dengan perbandingan yang dipaksakan. Baik, sekarang kita sampai pada pembahasan subtopik terakhir yaitu subbab ini, yaitu saran untuk meningkatkan evaluasi kinerja. Tentunya dalam dilakukannya evaluasi kinerja ini memberi umpan balik kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian, saran untuk mengevaluasi kinerja ada beberapa hal. Yang pertama yaitu penilaian yang banyak. Dengan semakin banyaknya penilai, maka semakin akuratlah nilai evaluasi. Kedua, evaluasi yang selektif. Semakin sempit area penilaian terhadap karyawan, semakin akurat juga nilai evaluasi. Yang ketiga adalah melatih para penilai. Melatih para penilai dengan lebih mengingatkan apa sebenarnya yang dicari pada evaluasi ini. Yang keempat adalah proses hukuman bagi karyawan. Bagi karyawan yang kinerjanya buruk atau tidak memuaskan, dapat diberikan juga hukuman, misalnya dengan skorsing, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menyediakan umpan balik. Dengan menyediakan umpan balik misalnya dengan pemberian bonus ataupun jenjang karir yang jelas kepada karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi. Nah, ini akan membuat si karyawan termotivasi untuk melakukan kinerja yang sangat produktif. Dan akhirnya perusahaan juga akan tetap memiliki SDM yang handal dan produktivitasnya yang tinggi, dan ini adalah aset bagi perusahaan tersebut. Demikian bahasan tentang
termasuk bab materi tentang pelatihan dan pengembangan, begitu juga dengan evaluasi kinerja. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai peranan kepemimpinan dalam sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga baik dalam perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia juga memegang peranan kepemimpinan kunci dalam hampir seluruh aspek lingkungan kerja. Sehingga pemimpin harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa, sehingga melalui perilaku yang positif, pemimpin memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan. Oke, di sini kita akan membahas beberapa fungsi-fungsi kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Yang pertama yaitu merancang dan mengelola program manfaat. Yang kedua, menyusun rancangan dan menegakkan kebijakan ketenagakerjaan. Yang ketiga, yaitu mengelola konflik antara pekerjaan dan kehidupan. Dan yang terakhir, yaitu mediasi, penghentian, dan pemecatan. Oke, di sini kita akan terlebih dahulu membahas mengenai merancang dan mengelola program manfaat. Jadi, merancang dan mengelola program manfaat ini secara ideal disesuaikan secara unik dengan budaya organisasi yang mencerminkan dari nilai organisasi tersebut, memperlihatkan kelayakan ekonominya, berkesinambungan dalam jangka panjang, sebagai manfaat meningkatnya kesejahteraan psikologis dari karyawan tersebut, sehingga meningkatkan kinerja dari organisasi. Jadi, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit contohnya. Di mana contoh yang saya ambil yaitu program manfaat pensiun, di mana program manfaat pensiun untuk membiayai dana pensiun pegawai kantor. Perusahaan telah mengikut sertakan tiap pekerja pada program dana pensiun yang diselenggarakan pihak swasta, di mana perusahaan menanggung separuh iuran program dana pensiun bulanan, di mana manfaat akan diterima pekerja pada usia pensiun tiba. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan, agar di masa usia pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Itu adalah contoh dari merancang dan mengelola program manfaat. Oke, di sini kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu menyusun rancangan dan menegakkan kebijakan ketenagakerjaan. Seiring dengan manfaat yang sudah dijelaskan tadi, terdapat beberapa tanggung jawab karyawan, di mana karyawan perlu mengetahui apa yang organisasi harapkan dari mereka, serta kebijakan ketenagakerjaan minimum akan membantu mendefinisikan budaya organisasi yang positif, di mana kebijakan tenaga kerja juga diinformasikan melalui undang-undang. Jadi, di sini juga ada contoh untuk menyusun rancangan dan menegakkan kebijakan ketenagakerjaan, di mana contohnya adalah susunan kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Kebijakan ini harus merespon setiap perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 terhadap sistem kerja karyawan. Perubahan tersebut meliputi penerapan sistem bekerja dari rumah, social distancing, pembatasan sarana transportasi umum, dan lockdown terbatas yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Saat ini ada 9 wilayah yang telah mendapatkan persetujuan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Seperti Jakarta, lalu Bogor di Jawa Barat, dan Tangerang Selatan di Banten. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja, harus aktif dalam memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Kebijakan yang bisa diterapkan misalnya kebijakan pengurangan hari dan jam kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan rencana mitigasi ketenagakerjaan dalam menghadapi situasi kerja yang memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Hal ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan program pemerintah yang dapat menyerap angkatan kerja besar dan program dukungan pengembangan keterampilan, seperti contohnya pemberian kartu prakerja. Oke, selanjutnya kita masuk
mengakomodasikan kebutuhan yang bervariasi dan beraneka ragam tenaga kerja. Dan pemecahan konflik menunjukkan organisasi mengeluarkan upaya membantu karyawan dalam menyelesaikan permasalahan dalam manajemen waktu dan lebih dalam membuat segmen kehidupan mereka secara jelas sesuai dengan peranan kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Di mana konflik keluarga pekerjaan didefinisikan sebagai suatu bentuk konflik antara peranan di mana tekanan peranan dari area pekerjaan dan keluarga satu sama lain bertentangan. Artinya, partisipasi dalam peran pekerjaan menjadi lebih sulit oleh keikutsertaan dalam keluarga, atau partisipasi dalam peranan keluarga menjadi lebih sulit oleh keikutsertaan dalam pekerjaan. Konflik keluarga pekerjaan terjadi karena muncul ketidaksesuaian antara hal yang ada dengan yang diharapkan. Konflik ini muncul sebagai akibat dari pekerjaan mengganggu keluarga dan keluarga mengganggu pekerjaan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh mengenai mengolah konflik antara pekerjaan dengan kehidupan atau kehidupan dengan pekerjaan. Jadi contohnya di sini adalah perusahaan Nusantara Tour Travel yang mempunyai karyawan yang sebagian besar adalah wanita. Konflik keluarga pekerjaan sangat potensial sekali terjadi. Karyawan merasakan tuntutan dan tekanan pekerjaan yang tinggi, apalagi di saat-saat libur sekolah, libur hari raya, weekend, atau pergantian tahun. Yang diwujudkan dengan seringnya karyawan, termasuk karyawan wanita, melakukan kerja lembur. Hal ini harus disikapi oleh manajemen Nusantara Tour Travel dengan memberikan berbagai dukungan terhadap karyawan wanita tersebut, dengan mengadopsi kebijakan yang berhubungan dengan pekerjaan dan keluarga, yaitu dalam bentuk pemberian waktu kerja yang lebih fleksibel, jadwal kerja alternatif, dan kebijakan izin keluarga. Adanya fleksibilitas atas kesempatan untuk menegosiasikan tugas, memberikan jadwal kerja alternatif merupakan dukungan organisasi kepada karyawan wanita agar dalam penugasan individu tetap dapat melakukan tanggung jawabnya pada keluarga. Hal ini akan dapat mengeliminasi terjadinya konflik keluarga dan pekerjaan. Oke, kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu mediasi, penghentian, dan pemecatan, di mana Departemen Sumber Daya Manusia menjadi pusat ketika kejadian seperti pertikaian itu terjadi dan konflik-konflik yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi teknik mediasi bergantung pada kebijakan perusahaan untuk mencapai penyelesaian secara positif. Bagi karyawan yang meninggalkan perusahaan atau dipecat atau dihentikan, maka Departemen Sumber Daya Manusia tempat terakhir bagi karyawan yang akan keluar. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh dari mediasi, penghentian, dan pemecatan. Di mana contoh yang saya angkat adalah perusahaan Indosat Ooredoo, di mana Indosat melakukan mediasi dengan 52 karyawan yang tolak di PHK, di mana Indosat Ooredoo melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 677 karyawannya. Diketahui lebih dari 92% dari 677 karyawan yang terdampak reorganisasi bisnis menyatakan setuju dan menerima pesangon hingga 70 bulan gaji. Sedangkan yang masa kerjanya paling sebentar, yaitu di bawah 1 tahun, mendapatkan 14 bulan gaji. Secara rata-rata, pesangon yang diberikan sebesar 43 bulan gaji. Gaji karyawan terdampak PHK juga sudah dinaikkan 3-6%. Namun 52 diantaranya menolak dirumahkan. Beberapa karyawan yang terkena dampak memutuskan untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perusahaan menghormati dan mengikuti proses yang mengacu pada prosedur dan hukum yang berlaku. Perusahaan pun terus melakukan mediasi dengan karyawan sebanyak 52 karyawan yang tolak di PHK tersebut. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.